Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori MSI. Terima kasih Ustadz Khairuddin sudah berkenan untuk hadir di pagi hari ini. Ustadz Khairuddin Basori ini adalah mantan rektor UMY dan sekarang menjadi dosen pasca sarjana UAD. Leres ya Ustadz? Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu jamaah Zumiyah Adem Giyati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kesediaan panjenengan semua untuk bisa join di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur, sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Adem Giyati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Bapak Ibu dibuka nggih Al-Qur'annya surat Al-Anbiya surat ke-21. Kita baca dari ayat ke-29 sampai ke-40. Surat ke-21, ayatnya 29 sampai 40. Sampun, sudah? Kalau sudah, nih, monggo kita baca bersama-sama. Mic-nya boleh dibuka, nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fatahnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allakum yahtadun waja'alna samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqa laila wan nahara was-samsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda apa imitta bahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un wa idza ra'akal ladzina kafaru yattakhidunaka illa huzwa hadzal ladzi yad'ul alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun
Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Wa yaquluna mata hadza wa'du in kuntum shadiqin. Lau ya'lamul ladzina kafaru hina la yakufuna an wujuhihimun nara wa la'am zuhurihim wa lahum yubsarun. Fal ta'tihim ba'tatan fatabtahumul fala tastati'una raddaha wa lahum yundarun. Sadaqallahul Azim. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah datang di pagi hari ini. Selanjutnya, monggo Ustadz Dr. Haji Khairuddin Basori, waktu kami persilahkan Ustadz. Atau nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kawiril laili ala nahar. Syuratan nabil bar. Alladhi aiqadha min khalqihi man istafa. Wa zahar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Bapak Ibu, teman-teman, keluarga besar Padmanaba dan lain-lain. Kayak pakai dan lain-lain ya Om. Ye, monggo. Senang sekali pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman Padmanaba. Saya waktu SMA itu juga punya kenangan karena saya kalau pagi itu sekolah di Muallimin, tapi karena Muallimin waktu itu belum bisa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi umum, jadi kalau siang saya ngerangkep ke SMA Muhammadiyah 3, Muga, waktu itu masih di Noto Praja, masuk siang sore. Nah, kalau praktek biologi dan yang lain-lain, ke Kridosono, jadi pinjem ke 3B. Gedung itu kan. Nah, sehingga kami guyonannya begini, kami ini 3B sore. Gitu. 3B sore, karena kalau pagi cuma ikut praktikum di 3B, ya kalau sore ikut sekolah Prajan, maka kita guyonannya begitu. Nah, kita ini juga 3B, neng 3B sore. Makasih kesempatan silaturahminya Om tadi. Nah, Bapak Ibu, izin share PPT biar ada yang bisa kita diskusikan. Oh, sebentar ini. Buka. Monggo, Pak. Oke. Kita belum saya buka. Bentar. Jadi saya akan berbagi karena kebetulan saya belajar psikologi, maka ya itulah yang mungkin bisa saya bagi pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan matur kenapa saya memilih topik tangguh di tengah gelombang ujian. Ini karena gelombang ujian kita ini kan silih berganti. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua, ini mulai gelombang ketiga. Jadi Pak Dokter sudah ngendiko, tidak hanya Omikron, ternyata yang lama juga masih muncul lagi. Nah, sementara informasinya kan kadang-kadang misleading. Karena yang digencarkan itu
berita soal Omikron, dan Omikron itu meskipun penyebarannya lebih cepat tapi tidak sebahaya yang sebelumnya. Lalu orang punya asumsi seolah-olah kalau sekarang kena itu Omikron. Ada sahabat kemarin itu kirim WA di grup itu, mohon doanya begini, mohon doa teman-teman, karena beliau tinggal di Minomartani, itu lalu WA-nya itu isinya begini, mohon doa teman-teman, ini keluarga Mino lagi pada kena Omikron. Jadi ngungguli dokter kan, belum dia sudah memastikan bahwa ini Omikron. Padahal seperti kata Pak Dokter tadi, belum tentu Omikron. Dan ternyata yang lama juga masih ada, dan ternyata meningkat kembali. Sehingga orang merasa bahwa ini tidak terlalu berbahaya, sehingga tadi Om Dudi sudah hentiko kalau banyak yang sudah sangat pede tanpa masker kemana-mana, tidak lagi menjaga jarak dan sebagainya. Itu yang Kota Yogyakarta itu cerita, karena dia satgasnya, dia cerita biasanya Mas, kalau sudah puncak gelombang itu lalu landainya itu perlu 4-5 bulan. Jadi pengalaman dari gelombang pertama itu begitu puncak itu nanti landainya itu nunggu sekitar 4 bulan. Nanti kemarin pengalaman di gelombang kedua juga begitu. Nah, kita membayangkan, wah ini berarti nanti naik gelombang ketiga lagi, itu kan ada kemungkinan ya sampai ke 4-5 bulan ke depan ini masih akan seru situasinya. Mudah-mudahan tidak seperti gelombang kedua yang sampai rumah sakit kewalahan, sampai oksigen habis dan sebagainya. Nah, implikasi dari gelombang ujian yang berulang-ulang itu memang luar biasa, betul-betul, terutama untuk mereka yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau yang asal ada tanggal yang sudah dipastikan tanda tangan itu ya insya Allah aman lah. Mau work from home atau mau di kantor itu ya tanda tangan lancar. Tapi bagi terutama sektor-sektor pariwisata dan turunan-turunannya, wah itu berat sekali. Nah, karena itu memang kemudian diperlukan ketangguhan. Pertama saya membayangkan, banyak orang itu membayangkan, ini soal mindset. Saya ingin memulai dari sini. Banyak orang membayangkan kehidupan itu kan mestinya kepena, ayem, tentrem, kebaing, katresnan gitu. Kalau orang Jawa sering bilang begitu. Mestinya hidup itu ayem, tentram, tenang, nggak banyak dinamika. Ya itu kadang-kadang memang begitu. Tapi itu tidak realistis kalau kita berharap bahwa itu akan berlangsung panjang. Nah, kenapa gambar-gambar ini yang ingin saya tampilkan? Bayangan orang itu mestinya, gitu. Hidup itu ya kayak begini. Sehingga begitu ada dinamika, orang sudah pegang apa ini? Pegang kening, aduh ada masalah lagi, aduh ini ada konflik lagi. Sehingga yang muncul itu adalah keluhan-keluhan. Yang selalu dibayangkan yang indah-indah begini. Nanti kalau sudah sepuh itu ya rukun, bisa begini. Kita banyak punya harapan yang seperti itu. Tapi apakah kehidupan itu realitasnya seperti itu? Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seringkali kita melihat ya hidup itu penuh dengan dinamika. Ada yang menyebutnya seperti roller coaster, ada yang menyebutnya seperti kita main di sungai seperti ini. Tentu banyak gelombang, banyak dinamika, itu sesuatu yang biasa. Kadang-kadang ada yang bikin kita terjatuh. Ya, tinggal apakah kemudian akan tenggelam atau kita bisa berenang ke tepian, yaitu tergantung banyak hal. Baik itu apakah karena ombaknya yang
tidak terkendali atau karena kita misalnya kurang punya kapasitas untuk mengatasi itu sehingga kita tenggelam. Nah, itu beberapa faktor yang mungkin bisa ikut terlibat dalam dinamika kehidupan yang ya sangat fluktuatif seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana agama memandang kehidupan. Tadi pada ayat yang dibaca, yaitu surat Al-Anbiya ayat 35, itu Allah ngendika begini, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang itu pasti akan mati. Nah, catatan ini yang menurut saya penting dan harus kita garis bawahi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu. Ya, bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan dengan kebaikan. Dan itu menjadi fitnah. Itu menjadi cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari ayat ini, statement Allah itu jelas. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi rupanya Bapak Ibu, ujian itu ada dua, asar dan al-khair. Nah, musibah itu asar, sesuatu yang nggak kita harap, kita nggak suka, itu keburukan. Tapi ada ujian lain yang sebetulnya tidak kalah beratnya, yaitu al-khair, kebaikan. Dan mohon maaf, banyak juga sahabat-sahabat kita itu yang tidak lulus justru ketika diuji dengan al-khair. Bapak Ibu masih ingat cerita sahabat Nabi yang minta didoakan Nabi menjadi orang kaya karena dia udah capek jadi orang miskin. Dan permintaan itu berulang-ulang. Ya Rasul, doakan saya dapat rezeki yang luas. Doakan saya berkecukupan. Minta didoakan. Tapi Nabi tahu persis bahwa orang ini, ya kalau orang Jawa menyebutnya orang kuat mulya. Dia tidak kuat kalau diberi amanah nikmat yang banyak. Lalu Nabi nggak mendoakan. Tapi karena terus didesak, ya akhirnya didoakan juga. Dan betul dalam riwayat itu, hadisnya sahih, diceritakan bahwa sahabat ini kemudian ternaknya berkembang, lalu menjadi jutawan, gampangannya begitulah sekarang. Ternaknya banyak sekali. Nah, sahabat ini dulu rajin ke masjid, selalu berjamaah, Jumatan dan sebagainya. Nah, setelah dia mendapatkan nikmat yang banyak, ketika pekerjaannya demikian sibuk, ternaknya banyak, dia harus mengembalakan ternak dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia mulai berkurang ketekunannya untuk jamaah ke masjid bersama Nabi. Nah, Nabi tanya kepada sahabat yang lain, lah ini kemana sahabat kita yang satu ini yang kemarin minta didoakan? Wah, lagi sibuk Nabi, dia harus mengembalakan kambing. Nah, kadang-kadang kesuksesan kita kalau kita tidak berhati-hati, itu seringkali menjauhkan kita dari Allah. Seringkali kemudian membuat ibadah kita menjadi tidak seintens ketika kita dulu menderita, ketika kita dulu prihatin. Karena kesibukan, karena rapat, karena raker, atau karena apalah gitu ya. Atau karena tuntutan pekerjaan. Nah, ini yang disebut dengan ujian, tetapi dalam bentuk al-khair. Atau begini, Bapak Ibu, ada juga orang itu yang ketika diberi ujian kebaikan, pangkatnya terus naik, posisinya terus meningkat, nah terus salin serengat, nah terus aneh-aneh. Dulu waktu menderita nggak berani macam-macam ya, karena nggak punya modal. Tapi begitu sekarang merasa sudah mapan, kalau dalam ilmu sosial disebut mengalami mobilitas vertikal. Nah, kemudian kan aspirasinya juga meningkat. Saya sering bercerita, ada teman saya dari seberang. Dulu menderita, merantau ke Jogja, betul-betul menderita. Sejak SMP itu sudah merantau ke Jogja, lalu prihatin betul, rajin puasa karena nggak punya, bukan karena soleh, tapi memang karena ya itu yang bisa dia lakukan, puasa Senin Kemis. Nah, Senin Kemis kok belum cukup, kemudian dia puasa Daud. Nah, puasa Daud juga
bagian dari upaya dia untuk berhemat. Tapi singkat cerita, karena teman ini memang orang baik dan bekerja keras, akhirnya SMP selesai, SMA selesai, kuliah, dapat beasiswa, luar biasa. Nah, waktu habis kuliah, dia juga dapat pasangan, dan pasangannya ini pasangan yang mendampingi dia sejak awal, waktu menderita. Singkat cerita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, sahabat ini sekarang jadi dokter, sudah sukses, jadi tokoh nasional. Suatu ketika, tiba-tiba dia bilang dengan saya begini, Kang, kok bojoku saiki ketok elik ya. Coba, justru ketika sekarang dalam posisi yang sukses, itu tiba-tiba dia bisa bilang, melihat, ini betul-betul look down, melihat pasangannya yang dulu sama-sama berjuang dari bawah, itu tiba-tiba dia bilang, bojoku saiki ketok elik ya. Sekarang istri saya kelihatan jelek. Nah, itu karena teman dekat ya, saya harus berkata jujur. Saya bilang, kita ya, kelihatannya iya. Wah, dia mantap. Tapi supaya fair, saya bilang begini, tapi yang kelihatan jelek itu tidak cuma istrimu, kamu juga. Saya bilang gitu, karena ya udah sama-sama tua kan, tidak lagi sehebat yang dulu. Nah, ini contoh betapa seseorang yang justru ketika diuji dengan kenikmatan, itu dia tidak bisa mensyukurinya dengan baik, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, sehingga malah kemudian aneh-aneh. Saya pernah di telepon teman, Mas, minggu besok longgar nggak? Saya bilang, longgar. Saya kebetulan nggak ada acara. Ya besok kita makan siang. Oh siap. Pokoknya kalau cuma diajak makan-makan aja siap. Saya tanya, kemana? Ke Jimbaran. Saya pikir di Jimbaran Jogja, karena di Jogja itu ada warung Jimbaran di Palagan sana. Oh siap. Ya Mas, kita berangkat flight pertama. Loh, Jimbaran kok flight pertama? Ini Jimbaran Bali. Jadi saya diajak untuk makan siang ke Jimbaran Bali, kata teman itu, pagi berangkat flight pertama, nanti habis makan ya kita pulang aja Mas, sore kita langsung pulang. Saya bilang, ya Allah, cuma ngajak makan siang aja. Kalau orang yang berlimpah itu, ya bagi dia mungkin flight pertama, flight kedua itu nggak ada hitungannya. Batin saya, mentan aja malah beres. Ini coba, hanya ngajak makan siang ke Jimbaran Bali. Nah, itu orang yang diberi al-khair, mungkin ya kelimpahan rezeki, tapi ya pemanfaatnya, itu kalau diberikan panti yatim duafa ngadem ke hati, manfaat insya Allah. Nah, tapi begitulah orang yang mungkin gagal ketika diuji dengan al-khair. Pernah saya tugas ke Jakarta, saya mampir ke rumah teman. Begitu saya ketok pintu, Assalamualaikum, pintu dibuka. Bukan kok kemudian dipersilakan duduk, kita cerita. Begitu buka pintu, itu dia bilang, wah telat sampean Mas, telat sampean. Saya kaget kan. Mungkin kita nggak janjian jam berapa, kok dia bilang telat. Lalu kita duduk, ngobrol, karena teman lama. Dia bilang begini, telat sampean Mas. Telat piye? Gimana kok terlambat? Kemarin di parkir Timur Senayan, itu ada pameran mobil. Wah, apik tenan Mas. Bagus betul. Ada Mercy baru Mas. Top, apik tenan. Saya beli satu. Lali aku nek parkiranku wis garasiku wis ora sedeng. Coba. Dengan sangat enteng dia cerita beli Mercy baru, parkirannya garasinya udah enggak cukup. Itu orang yang paham, tapi coba seneng beli gitu, dia nggak ngitung lagi, garasinya udah nggak cukup, dia lupa tamunya itu mungkin satu aja mobilnya belum lunas. Dia cerita itu enak banget, asal nah itu karena dia diuji dengan al-khair. Tapi mungkin dalam pikiran saya tidak lulus ini anak, diberi kelimpahan
Padahal Rasulullah itu kalau mendapatkan nikmat, doanya apa? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini mudah-mudahan bisa menyempurnakan amal soleh. Jadi kalau dapat nikmat, yang kepikiran itu menyempurnakan amal soleh. Jadi ada teman, direktur BUMN itu, yang kemudian dia memilih berhenti. Saya tanya, loh mas, kok malah berhenti? Karena karirnya lagi bagus-bagusnya, masih sangat muda, prospektif. Bayangan saya kalau cuma sampai menteri aja sampai. Tapi dia memilih untuk ngapain? Berhenti itu ngapain? Lalu dia bilang, mas, selama ini saya bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, sudah cukup. Saya sudah setengah umur, saya ingin ganti memikirkan orang lain. Ini kan luar biasa, menyempurnakan amal soleh kan. Dia merasa secara pribadi dan untuk keluarga sudah cukup, dan saya ingin sekarang mengabdi untuk orang lain, untuk memberdayakan orang lain. Lalu teman ini bikin LSM, mendampingi UMKM, nggak mandi, cerita jam itu. di manajemen, di modal dan sebagainya, sehingga banyak teman-teman yang kecil-kecil yang sudah menjadi pengusaha besar. Nah ini kan luar biasa, orang yang ketika diberi nikmat, dia kemudian bisa mengambil sikap tadi seperti Rasulullah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Jadi segala puji bagi Allah yang dengan nikmat ini insya Allah akan menyempurnakan amal soleh. Nah, kemudian ujian yang kedua itu adalah asyar. Jadi saya mulai dengan al-khair, ujian kebaikan. Nah, yang ujian yang lain ini yang sering orang menyebutnya sebagai ujian itu adalah asyar, ya memang keburukan, ya, cobaan macam-macam, termasuk pandemi. Oh ya, nggak berakhir-berakhir. Nah, kita melihat banyak orang yang kemudian karena tekanan kehidupan itu oleng, ya macam-macam. Ada yang cuma stres, ada yang sampai ke depresi, bahkan ada kecenderungan untuk bunuh diri. Kita sudah melihat sekarang ada tingkat angka yang stres, depresi itu meningkat. Angka bunuh dirinya juga kita beberapa hari ini menyaksikan di beberapa tempat ada tindak-tindak kekerasan, bahkan sampai ke bunuh diri. Misalnya, kemarin itu ada berita di Amerika itu ada mantan Ratu Kecantikan tahun 2019, ya, Ratu Kecantikan Amerika. Padahal beliau ini pengacara, pembawa acara di TV terkenal di Amerika. Secara kasat mata sangat sukses. Tapi tidak tahu apa yang terjadi, kemudian dia loncat dari lantai 29 di apartemen itu. Apartemennya lantai 60, dia meloncat dari lantai 29, meninggal. Dan itu mengejutkan halayak. Loh, kok kemudian dia memilih untuk mengakhiri hidupnya? Ada apa kan ini? Mungkin tekanan-tekanan mungkin dalam pekerjaannya atau dalam hubungan relasi sosialnya atau di mana itu yang kemudian ada masalah. Tetapi yang saya ingin garis bawahi adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan selalu diuji baik itu dengan keburukan maupun kebaikan. Berarti apa? Ujian, cobaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan dalam hidup. Inevitable of life. Jadi ya mesti ada. Malah kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah lebih jelas lagi. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 156, statement Allah itu lebih jelas lagi. Bahkan dengan ungkapan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi wa thamarat wa basyirus sabirin. Nah, ini statement bagaimana orang yang sabar itu luar biasa. Kita lihat di awal ayat ini walanabluwannakum. Kalau tadi kan cuma wanabluukum. Nah, sekarang ada tasdidnya, istilahnya takkidnya itu sampai 2. Ada lam, ada nun yang di tasdid. Itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Arab, penyangatnya
ya, yang menjadi takkid itu sampai 2. Itu menunjukkan Allah ingin menegaskan sebuah kepastian. Tidak cuma nabelukum, tapi lanabluwan lakum. Dulu kalau almarhum kiai saya, almarhum Pak Sindar Tamimi itu menerjemahkan yang begini ini dengan ungkapan dalam bahasa lama itu sungguh niscaya pasti. Wah, itu ungkapan untuk menunjukkan kalau ada 2 takkid seperti ini, sebuah kalimat. Jadi sungguh niscaya pasti kami akan mengujimu bisa minal khofi. Kadang ada ketakutan, ada kelaparan, ada mungkin kekurangan pendapatan, mungkin ada sahabat atau bahkan orang-orang terdekat kita yang kemudian meninggal, mungkin kekayaan kita berkurang. Kemarin ada berita jangankan kita, Mark Zuckerberg saja kemudian dalam sehari dia bisa kehilangan kekayaan sekian triliun, sehingga ketika rapat beritanya itu kan Mark dalam posisi mata yang merah. Orang mengira karena dia baru saja menangis, tapi dia bilang karena ada sesuatu yang lain. Tapi ini kan menunjukkan semua orang pasti akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Setiap orang pasti punya ujian. Nah, kenapa saya ingin memulai dari sini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, supaya kalau menghadapi ujian itu kita ya biasa aja ya. Memang namanya orang hidup itu ya ujiannya begitu, kadang ujian ketakutan, kadang kelaparan, kadang kekurangan harta, kadang mungkin ada yang meninggal. Itu bagian dari kehidupan dan itu statement Allah. Dan seperti yang kita yakin, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah menyelisih janjinya. Jadi kalau Allah menegaskan begitu, ya itu yang terjadi. Makanya itu yang justru menurut saya kalau frame-nya seperti yang saya sampaikan dari 2 ayat ini, kita melihat ujian itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Kenapa teman-teman kalau mau masuk ke perguruan tinggi ikut bimbingan tes? Kalau bimbingan tes itu kan malah sering dites. Tapi kenapa dia happy masuk ke bimbingan tes? Karena kalau dia lulus tes di sini, insya Allah nanti kalau diuji di perguruan tinggi dia bisa lolos, bisa masuk. Berarti ketika diuji, itu justru kita diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Justru kita dipersiapkan untuk mendapatkan amanah yang lebih tinggi, yang lebih berat. Itu yang selalu saya coba rasakan untuk diri saya sendiri. Jadi saya merasa kalau sedang mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, itu saya, oh ini Allah sedang melatih saya untuk mempersiapkan saya. Nah, ini istiadat, yaitu latihan, persiapan untuk mungkin saya nanti akan diberi amanah yang lebih berat. Saya akan diberi kesempatan yang lebih besar lagi. Nah, itu yang sikap-sikap positif yang berkaitan dengan ujian. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah merasakan betul bahwa pandemi ini dampaknya luar biasa. Ya, cara kita bertemu teman, belajar, menempuh pendidikan, mengakses dulu, bahkan cari uang, belanja barang, semuanya berubah. Tinggal apakah itu berubah menjadi negatif atau positif kan terserah kita. Nah, dalam bahasa psikologi ada yang disebut dengan istilah adversity quotient. Jadi kecerdasan adversitas. Ya, kecerdasan adversitas itu kemampuan seseorang untuk turning obstacle into opportunity. Bagaimana merubah tantangan itu menjadi peluang. Nah, nanti adversity quotient ini oleh Paul Stoll disebut sebagai prediktor kesuksesan. Nah, orang yang tahan terhadap adversitas, ya terhadap penderitaan, kesulitan, tantangan, tekanan, maka kalau dalam seleksi penerimaan karyawan itu kan sering ada tambahan catatan. Bersedia bekerja dalam tekanan. Nah, misalnya begitu. Itu karena memang yang namanya tekanan itu ya dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam relasi sosial, politik, ekonomi itu pasti akan terjadi. Nah, siapa yang punya kecerdasan adversitas lebih, kata Paul Stolz itu, ya kemungkinan dia akan menjadi lebih berhasil. Tapi kalau yang tidak tahan terhadap
adversitas, hal-hal yang tidak mengenakan, ya dia akan biasanya dia akan keluar, dia akan lari, quit istilahnya Pak Ustadz. Saya punya sahabat lulusan ITB, itu yang kalau kerja, dia kerja di Jakarta, suatu ketika pulang, saya tanya, loh Kang, ini tidak liburan kok pulang? Ah, istirahat. Kok istirahat piye? Ah, saya sudah keluar dari kantor. Wah, di kantor banyak masalah. Jadi, dan itu terjadi berkali-kali. Dia keluar masuk, begitu di kantor itu dia merasa tidak cocok, banyak masalah, banyak tekanan gitu, dia keluar lagi. Nanti cari pekerjaan lain lagi, dan itu berlangsung beberapa kali. Nah, tentu kalau begitu yang terjadi, dia tidak akan pernah naik, karena baru mau naik udah keluar, baru mau naik udah keluar, karena tidak tahan terhadap tekanan. Nah, karena itu orang juga menyebut adversity quotient ini adalah ukuran bagaimana kita merespon, ya, menangani segala sesuatu dalam kehidupan, mulai dari mungkin hal-hal kerepotan yang kecil-kecil, ya, problem-problem kecil, konflik-konflik kecil, sampai mungkin kesulitan yang besar. Nah, ini seberapa kita terampil menghandle itu, nah itulah kita yang punya kecerdasan adversitas yang lebih baik. Karena itu kata Steve Maraboli, yang disebut kebahagiaan itu bukan kok absence of problem. Kita nggak punya masalah, bukan itu. Masalah selalu ada, konflik-konflik selalu muncul di mana-mana, termasuk di rumah kita sendiri. Tetapi kata Steve Maraboli, yang disebut happy itu it's about how to handle with them. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi, menghandle problem-problem itu, ya, to deal with. Jadi ketika kita, ini kan berarti keterampilan problem solving skill, ya, keterampilan untuk menyelesaikan masalah menjadi penting dalam konteks ini. Nah, teorinya orang yang punya kecerdasan adversitas yang tinggi itu punya 4 ciri. Pertama, control. Yang kedua, ownership. Nanti yang ketiga, reach. Dan yang keempat, endurance. Control itu apa? Ya, kita merasa mampu untuk mempengaruhi situasi. Jadi kita bisa menghandle, kita bisa seberapa kita mampu mengontrol, memberikan respon yang positif terhadap situasi, peristiwa yang terjadi. Jadi bukan situasi yang kemudian menghegemoni kita, tapi kita punya keyakinan, oh susah, rampung. Nah, punya optimisme untuk kita, yang disebut juga dalam bahasa psikologi dengan istilah edukasi diri. Kita punya keyakinan yang kuat bahwa kita bisa menyelesaikan setiap persoalan yang mungkin muncul. Itu yang pertama, ini soal control. Yang kedua, ownership. Jadi apa? Ya kita merasa bahwa ya kalau ini keputusan saya, ya saya yang bertanggung jawab. Ini take personal responsibility, baik untuk menyangkut kesalahan atau untuk improving a given situation. Jadi dia lebih merasa, oh iso, oh, masa orang lain bisa, saya nggak bisa, mesti iso. Nah, dengan optimisme begitu, keyakinan untuk bisa mengontrol, lalu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk bisa mengatasi, memperbaiki keadaan. Nah, itu yang kemudian membuat orang menjadi lebih tahan terhadap tekanan. Nah, yang ketiga, reach. Seberapa kita melihat berbagai kesulitan itu mempengaruhi kehidupan kita. Ada orang yang kemudian ada satu masalah, itu kemudian masalah yang satu ini merembet kemana-mana. Nah, tapi ada yang, oh ini kan masalahnya cuma masalah keluarga. Berarti ini hanya masalah domestik.
Tidak boleh masalah keluarga ini misalnya saya bawa ke kantor. Atau saya punya masalah di kantor. Kemudian, kalau begitu punya masalah di kantor, lalu masalah di kantor ini dibawa kemana-mana. Ke rumah lalu juga jadi masalah, dalam persahabatan dengan teman-teman juga jadi masalah, nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, orang yang punya ketangguhan yang bagus, punya kecerdasan dan prestasi yang tinggi, dia bisa melokalisir. Jadi tidak istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu tidak ngobrol-ngobrol, tidak kemana-mana. Ya udah masalah di sini ya ini aja, dan ini kita selesaikan. Kan yang lain tidak bermasalah. Jadi kan ada guyonan dulu, kalau tiba-tiba guru kita di kelas kok galak banget, suka marah, wah ini mesti di rumah lagi ada masalah. Nah itu artinya apa? Dia kecerdasan adversitasnya tidak begitu bagus. Mestinya kalau dia punya masalah di rumah, ya dia selesaikan. Dan masalah di rumah itu tidak perlu untuk dibawa ke kelas, tidak perlu untuk dibawa ke kantor, tidak perlu dibawa ke dalam relasi sosial dan sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah endurance. Jadi apa endurance itu ya? Daya tahan kita ketika kita mempersepsi sesuatu yang sedang bermasalah itu. How long? And that situation will last. Jadi ini akan berlangsung berapa lama? Kalau orang yang endurance-nya jelek kan biasanya, waduh, kapan dia merampok? Bisa gitu. Dia membayangkan masalah itu akan berlangsung lama gitu dan nggak selesai-selesai. Nah, maka kemudian endurance-nya jadi kurang bagus kan. Tapi kalau orang yang punya kecerdasan adversitas yang tinggi, itu endurance-nya bagus. Dia bilang, every cloud has a silver lining. Jadi setiap mendung itu pasti di ujungnya itu kan ada garis keperakan ya, silver line. Itu menunjukkan bahwa di atas mendung itu masih ada cahaya, masih ada matahari. Jadi ice yo rampung, iso. Nah ini yang kemudian membuat endurance-nya bagus. Orang juga sering menyebut dimensi-dimensi seperti ini dalam konteks social intelligence ya, kecerdasan sosial ya, bagaimana kita menghandle persoalan-persoalan dalam dinamika kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kata Paul Stoll, life is like mountain climbing. Jadi hidup itu seperti orang mendaki gunung. Karena kaitannya dengan mendaki, lalu dia memilah menjadi 3 kategori orang punya kapasitas. Pertama, yang paling rendah itu adalah quitter. Quitter itu orang yang ketika menghadapi kesulitan itu langsung ngeper ya. Wah, berat ini. Nggak bisa. Sejak dulu kalau yang begini ini nggak bisa. Misalnya ada teman-teman kita dulu kalau di sekolah asal ketemu matematika itu, nyerah, misalnya gitu. Saya ada beberapa teman itu, sejak dulu saya kalau sudah soal hitung-hitungan, nyerah. Itu artinya apa? Dia quit sebelum berperang. Nah, ada yang naik sedikit, itu yang namanya camper. Camper itu, kenapa disebut camper? Karena dia berani naik sedikit, dan kemudian dia camping. Dia pasang tenda di situ. Dia merasa sudah, alhamdulillah, sudah syukur sampai bisa sampai di sini. Dulu mimpi aja enggak saya bisa sampai di sini. Nah, itu camper. Dia berani naik, tapi kemudian dia pasang tenda di situ. Yang lebih tinggi lagi, kata Paul Stoll, adalah climber. Climber ini orang yang terus naik sampai ke puncak, dia menjadi pendaki sejati. Wah, dia kata para pendaki gunung, katanya kalau sudah sampai di atas, wah itu kita bisa lebih merasakan keagungan Tuhan, indahnya luar biasa kalau sudah sampai di puncak. Tapi untuk sampai ke puncak tentu ada banyak dinamika, ada banyak cobaan, ujian, ada jurang, ada macam-macam lah. Nah, tetapi bagi yang punya kepribadian pendaki sejati, dia akan terus naik, dia akan terus move on, dia terus berkarya, apapun yang terjadi. Nah, tapi kalau quitter, ya quit.
Jadi ada teman yang begitu ada kesulitan itu ya udah nyerah dia. Arep dikapake meneh ora iso dodolan, ora iso mlaku misalnya gitu. Angel tenan. Tapi ada yang kemudian dia bisa naik sedikit. Tapi ada yang naik terus menjadi pendaki sejati. Nah, jadi orang yang terus naik sampai ke puncak, ya nggak ada yang bisa menghambat dia. Ya, meskipun banyak kesulitan, tapi dia terus jalan. Tadi scamper begitu, Twitter begitu. Nah, hal yang sama, Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam surat Fatir ayat 32. Surat Fatir itu surat nomor 35. Nanti bisa dilihat. Tuma orasnal kita belati nastofaina min aibadina, wa minhum dhalimun li nafsi, wa minhum tasitun, wa minhum sabiqun bil khairat binillah. Dzalika wal fadlul kabir. Jadi Bapak Ibu dalam surat Fatir ayat 32 ini diterangkan ada 3 level orang setelah diberi petunjuk Alkitab, Al-Quran. Nah, ada pendapat Sahal bin Abdillah begini, yang disebut dengan ad-dhalim. Jadi 3 itu ad-dhalim, al-muqtasid, dan as-sabiq. Dalam tafsir Al-Qurtubi, nanti bisa dibaca, ada pendapat Sahal bin Abdillah bahwa yang dimaksud ad-dhalim itu adalah al-jahil. Al-jahil itu orang bodoh. Al-muqtasid, kelompok tengahan itu adalah al-muta'alim, orang yang mau belajar. Jadi learner, pembelajar, santri, mahasiswa. As-sabiq itu adalah al-alim, orang pinter. Al-alim. Nah, apa cirinya? Nah, yang menarik kata Al-Qurtubi yang disebut dengan al-dhalim atau al-jahil tadi itu adalah alladzi yajza'u indal bala, yaitu orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Jadi persis seperti Twitter tadi, begitu menghadapi seraisan, ngel. Nah, hal-hal yang begini ini itu level yang paling rendah. Alladzi yajza'u indal bala. Itu orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Maka tidak jarang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ketika kita baca status sahabat-sahabat kita, ya, story teman-teman kita, itu ada yang isinya keluhan, ya, mengeluhkan tentang temennya, mengeluhkan tentang politik, mengeluhkan tentang pandemi, jadi tidak memberi harapan, tidak memberi inspirasi, tapi cuma menyampaikan keluhan, curhat. Nah, jadi kalau orang yang terlalu banyak curhat, apalagi curhat di media sosial, itu levelnya level yang paling rendah. Nanti di grup juga curhat, kalau telepon ya cuma curhat, itu levelnya sebetulnya level yang paling rendah. Kalau dia mau belajar, ya naik kelas menjadi al-muqtasid. Al-muqtasid itu siapa? Al-muta'alim, orang yang mau belajar. Karena dia mau belajar, ya rajin ngaji, rajin baca, rajin berinteraksi dengan kehidupan yang lebih positif, maka dia menjadi as-sabir al-bala, orang yang bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Bersabar itu kan sebetulnya menahan diri. As-sabir al-bala, orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Sebetulnya ya pengen mengeluh, pengen berkomentar, mungkin juga pengen marah, tapi dia tahan. Nah, maka sering saya kalau dalam beberapa pertemuan itu ada teman-teman yang ketika mau komentar nggak jadi, lalu ditutup mulutnya, lalu katanya apa ya kok ditutup, enggak mas, enggak jadi. Nah, kalau udah enggak jadi, itu artinya dia udah naik kelas. Tapi kalau dilepas, nah, dia masih level 1. Tapi kalau dia udah naik, dia bisa menahan diri. Nah, itu yang disebut dengan as-sabir alal bala. Orang yang sudah mulai bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. Yang paling top itu level 3, yaitu as-sabiq, yang tadi disebut al-alim, orang pinter. Apa cirinya orang pinter? Al-mutaladid bil bala, orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Nah, dalam bahasa Paul Stoll tadi yang climber tadi itu yang di atas pendaki sejati. Jadi kenapa disebut al-mutaladid bil bala? Karena dia bisa menikmati setiap kesulitan yang muncul itu, dia ana meneh iki ya bismillah engko ya rampung itu, jadi dia
dia hadapi dinamika kehidupan itu dengan tersenyum. Jadi begitu ini belum selesai, nanti datang lagi, tidak, aduh, mati aku, tidak begitu. Tapi begitu datang nih, ya teka meneh, ayo, ada apa-apa. Ini terus ya, dia nikmati. Nah karena itu, orang-orang yang seperti ini jadi orang-orang yang tangguh, karena bisa menikmati setiap dinamika kehidupannya, seperti apapun. Nah, pertama ya syaratnya harus diterima. Diterima bahwa ya ini memang bagian dari pelajaran hidup yang harus dialami. Nah, ini cara Tuhan memberi kita pelajaran, baik itu kenikmatan maupun kesulitan. Nah, nanti satu-satu diselesaikan, satu-satu. Nanti kan juga selesai. Tadi itu, endurance gitu, orang-orang, misalnya pandemi. Dulu ada flu Spanyol, ya rampung. Dulu ada flu burung, hanya nyatanya ya rampung. Dulu ada Ebola, ya serampung. Dulu ada Ebola ya apa namanya. Itu juga selesai, padahal lebih mematikan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian membuat kita lebih tangguh, tahan menghadapi segala kesulitan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menyebut ada keterampilan untuk menyelesaikan masalah, ya problem solving skill. Nah, satu lagi, ini kekuatan keyakinan kita, keimanan kita. Jadi dalam situasi yang seperti ini, berbagai dinamika kehidupan itu tidak kemudian menjauhkan kita dari Yang Maha Kuasa, tapi justru semakin mendekatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah itu mengatakan begini, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini. In asobat usarra syakara, fakana khairallah, wa in asobat udarra sabara, fakana khairallah. Jadi orang yang imannya kuat itu memang mengagumkan sekali. Sesungguhnya semua perihal itu dianggap baik bagi dia. Dia tidak bisa yang seperti itu kecuali orang yang imannya kuat. Jadi kalau dapat kesenangan itu dia bersyukur. Dan syukur itu baik bagi dia. Nah, kalau nanti dia dapat musibah, dia bersabar. Dan sabar itu baik bagi dia. Jadi semuanya baik. Maka Nabi kalau dapat nikmat, ya tadi saya sudah matur, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang dipikirkan itu menyempurnakan amal soleh. Tetapi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak dia suka, musibah, Rasulullah mengatakannya, alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap alhamdulillah. Itu sebagai orang yang bersabar pasti ada hikmahnya. Allah tidak pernah menciptakan peristiwa itu sia-sia. Semua pasti ada maksudnya. Misalnya begini, saya dulu karena ada pengumuman rekrutmen di Pertamina, kan di kampus kan biasanya gitu, di S1 itu. Nah, saya juga ikut tes di Jakarta, terakhir sampai psikotes. Nah, waktu psikotes, saya hafal, bukan hanya jawabannya, soalnya aja saya di psikologi kan diajari bagaimana caranya ngetes orang. Begitu saya lihat soalnya, oh ini jawaban yang baik, begini, saya optimis sekali. Tapi begitu pengumuman, saya tidak diterima. Kalau saya berpikirnya negatif, wah karena saya nggak ada yang bawa, oh macam-macam. Tapi kalau saya berpikir positif, oh mungkin memang saya tidak cocok di situ. Saya baru kemudian menyadari setelah itu, ya memang saya bukan tipe orang kantoran, saya tipe orang merdeka yang semaunya sendiri. Ini khas orang kota gede yang dekat pasar. Nah, ini kita ini sudah biasa merdeka. Jadi kalau diatur-atur, disuruh-suruh gitu kira-kira nggak bisa juga. Oh, kita biasanya nyuruh-nyuruh misalnya gitu. Nah ini kan, oh ternyata semua pasti ada hikmahnya. Kalau saya tidak bisa melihat hikmah itu, saya pasti akan kecewa. Sok sih saya nggak diterima, soalnya saja saya hafal. Bukan hanya jawabannya, soalnya saja saya hafal. Loh ini kok nggak diterima? Ya ternyata memang saya tidak cocok untuk di situ. Saya cocoknya ya udah merdeka begini aja, terserah saya mau apa. Misalnya begitu kan, setiap orang punya stylenya sendiri-sendiri. Maka tadi ketika saya di
diperkenalkan Om Dodi. Om Dodi bilang saya mantan rektor UMY. Begitu habis pelantikan rektor itu kan saya ditanya oleh wartawan, Mas, apa langkah pertama yang akan dilakukan setelah menjadi rektor? Sambil cengengesan saya bilang beli sepatu. Ketawa semua teman-teman wartawan. Loh kok beli sepatu? Nah, saya biasanya kemana-mana pakai sepatu sandal. Nah, sekarang kan kalau rektor pakai sepatu sandal kan nggak. Saya makanya apa langkah pertama? Saya bilang beli sepatu. Ketawa teman-teman wartawan. Nah, itu semua pasti ada hikmahnya. Dan ketika ya saya tidak menjadi rektor, ya saya lebih bisa menikmati hidup. Kita bisa jadi konsultan atau bisa jadi apa saja, ya terserah kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau dalam bahasa agama, sebetulnya agama sudah memberikan resep yang luar biasa dari pengalaman hidup saya. Doa, ikhtiar, dan tawakal. Jadi bekal kita ini sebetulnya itu aja. Nah, cuma ada beberapa. Dalam hadis sahih itu diterangkan, banyak orang yang kurang memperhatikan ini. Jadi doa itu, cara Allah mengabulkannya ada 3. Langsung. Nah, ini biasanya yang kita maunya itu ini. Kalau berdoa itu langsung datang. Nah, ini padahal itu baru satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, doa kita itu diberikannya ditunda. Nanti di akhirat baru diberikan. Maka ketika kita di dunia banyak berdoa dan belum terwujud, wujudnya itu nanti di akhirat. Kita punya tabungan permintaan dan itu oleh Allah nanti akan diberikan di akhirat. Nah, yang ketiga akan diganti. Nah, saya merasa bahwa apa yang saya minta ketika itu tidak terwujud, Allah menggantinya yang lain. Dan ganti itu biasanya jauh lebih cocok untuk kita, lebih pas dan lebih baik buat kita. Allah yang lebih tahu lah apa yang pas buat kita. Misalnya begini, saya pernah punya cita-cita, ya Allah, kalau saya ini punya harta yang banyak, saya akan bisa bantu banyak orang. Maka saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menjadi miliarder? Tapi kok nggak berhasil-berhasil? Nah, berarti kan, berarti jalan saya tidak di situ. Cara saya membantu orang lain tidak dengan kekayaan, tapi mungkin dengan cara yang lain. Mungkin dengan bikin konten, mungkin dengan berbagai pengalaman seperti ini, atau mungkin dengan yang lain. Sehingga saya tidak perlu terlalu kecewa ketika saya tidak bisa menjadi miliarder untuk membantu banyak orang. Jadi saya tetap bisa membantu banyak orang, misalnya tanpa menjadi miliarder. Karena ketika saya coba ingin menjadi miliarder, kok nggak jadi-jadi. Berarti Allah menggantinya dengan yang lain. Padahal saya sudah berdoa, ya Allah, berilah saya kesempatan untuk punya kekayaan yang banyak, sehingga saya bisa berbagi banyak. Ternyata, Allah mengganti dengan yang lain. Nah, itu juga yang harus bisa kita terima. Nah, yang kedua, ikhtiar. Dalam akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting itu usahanya optimal. Dipolke tenan. Karena akan ditunjukkan banyak jalan, banyak alternatif ketika semuanya itu sudah kita optimalkan. Jadi Allah akan menunjukkan banyak jalan ketika ikhtiar, ya usaha kita itu sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang beberapa teman itu belum maksimal udah balik kanan. Nah, itu yang kemudian nggak pernah jadi. Padahal kalau ikhtiarnya dioptimalkan, yakin saya depan nanti akan ditunjukkan ya, jalan. Bisa dilihat dalam akhir surat Al-9. Nah, tapi yang terakhir, tawakal. Lupa, kenapa saya memberi dengan mengambil karena yang memastikan segala sesuatunya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya itu jelas sekali. Kalau Allah memberi, nggak ada yang bisa menolak. Kalau Allah nggak memberi, nggak ada yang bisa memaksa. Ya, namanya Allah Maha Kuasa. Kun fayakun. Kadang-kadang begini. Kalau kita tawakalnya tidak bagus, tidak selalu apa yang terjadi dalam kehidupan itu bisa kita terangkan dengan ilmu. Misalnya gini, Bapak Ibu. Di Jogja, itu dulu ada warung ayam bakar.
wong Solo. Itu yang laris sekali waktu masih di Monjali. Waduh, antri-antri kita dulu kalau mau makan di warung itu. Nah, kemudian pindah ke Timoho. Lebih dekat dengan konsumen, sangat strategis, gedungnya lebih bagus, ya karena itu franchise kan rasa sudah standar karena semuanya sudah terukur. Tapi apa yang terjadi? Di Timoho sepi sampai tutup. Saya tanya ke teman ekonomi, Kang, sampean kalau menurut teori ekonomi pilih nerake, aku ora paham. Luwih cedak konsumen, strategis, lebih enak, parkir luas, ndak usah ngantri, rasa sama. Neng kok iso ora payu di Timoho? Dia juga ora ngerti, nah aku ora ngerti, ora iso diterangke. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa diterangkan secara matematis, secara keilmuan itu nggak nyambung. Nah, maka jangan melupakan yang disebut dengan tawakal. Jadi tugas kita itu hanya berdoa dan berikhtiar, bahwa kemudian pada ujungnya itu tidak diizinkan oleh Allah. Harus kita terima, itu yang disebut dengan tawakal. Oh, urung dikersake, urung diparengke. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, itulah yang disebut dengan tawakal. Sehingga ketika orang punya kepasrahan yang kuat di akhir itu, mudah-mudahan itu menjadi tambahan kekuatan yang maha dahsyat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin mengakhiri biar nanti ada beberapa yang bisa kita diskusikan. Ada tiga istilah yang menurut saya luar biasa kalau kita elaborasi agar kita bisa semakin tangguh. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu ada 3 komponennya, indikatornya, yaitu ikhlasun niyah, itqanul amal, dan jaudatul adab. Apa itu? Yang pertama, niatnya harus bersih lillahi ta'ala, tidak untuk yang lain. Saya bikin konten, waktu itu subscribernya sudah lumayan, sudah ada 360 episode, tahu-tahu dihack orang. Lalu dimasuki tutorial game dan macam-macam. Dan saya sudah nggak bisa lagi masuk ke situ karena semua udah diganti. Nah, itu juga menjadi ujian bagi saya. Saya ngaji di YouTube itu mau cari subscriber, mau cari duit, atau mau berbagi pengalaman. Saya harus, ini pelajaran penting dari Allah. Ikhlasun niyah. Saya kalau memang niatnya ngaji, ya udah bikin lagi aja, ngaji lagi. Nggak subscribernya mulai dari 1 lagi nggak apa-apa. Wong niatnya ngaji, mudah-mudahan bermanfaat, begitu saja. Itu yang disebut dengan ikhlasun niyah. Kita memperbaharui niat. Yang kedua, itqanul amal. Dalam beramal, yang namanya ikhlas itu harus optimal. Bukan ikhlas itu ikhlas-ikhlasan terus ala kadarnya, bukan. Justru ikhlas itu itqanul amal. Kata Nabi kepada sahabat, kalau kita ingin beramal, ayudkinahu, agar kita yang optimal. Jadi orang yang ikhlas itu, pertama lillah, yang kedua tenanan. Yang ketiga, jaudatul adab, pemanfaatan hasilnya. Kalau sudah dapat, jangan untuk diri sendiri, tapi dibagi-bagi. Supaya orang lain juga merasakan manfaat dari nikmat yang kita nikmati, yang diberikan Allah untuk kita. Nah, lalu tadi sudah syukur dan sabar. Kalau kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dapat musibah, kita bersabar. Nah, syukur itu ada 4 komponennya. Pertama, tahadduts bin nikmah. Jadi kita bisa menyebut nikmat yang Allah berikan untuk kita itu apa. Oh, ini. Nah, itu menyebutnya bisa kita. Itu yang disebut dengan tahadduts bin nikmah. Yang kedua, tasyakur bin nikmah. Lalu kita syukuri. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi karena kita bisa menyebut dan kemudian kita manfaatkan sesuai dengan tujuannya secara optimal. Lalu yang ketiga, hifdzun nikmah. Nikmat itu dijaga. Jadi kalau kita diberi nikmat kesehatan, maka kesehatan itu dijaga. Jangan kemudian karena cek labnya masih utuh gitu terus nekat makannya. Ya, itu tidak hifdzun nikmah. Justru ketika masih diberi sehat, kita jaga betul. Ketika diberi amanah, pekerjaan yang bagus, ya dijaga supaya
amanah ini bisa long lasting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam syukur itu adalah ta'atul mun'im. Jadi yang namanya orang bersyukur itu makin diberi nikmat, itu dia makin taat kepada yang memberi nikmat. Jadi ketaatannya kepada Allah itu makin kelihatan. Ketika semakin diberi nikmat, itu dia semakin taat. Nah, yang terakhir ini sabar. Sabar itu kata Imam Ghazali ada 3. Sabar fi ta'ati, sabar pada saat kita sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya misalnya qiyamul lail kan ya tidak mudah kan. Kadang-kadang berat juga. Nah, maka kita perlu kesabaran dalam misalnya berpuasa dan sebagainya. Yang kedua, sabar fi maharimi. Sabar pada saat kita harus menghindari larangan-larangan Allah. Apalagi misalnya ada teman-teman kita yang aneh-aneh, kemudian kita istiqomah, itu kan berat itu. Saya pernah diundang teman di seberang, orang partai. Dan ada acara gitu, saya nggak tahu, sebetulnya dunia partai ya macam-macam. Waktu itu di Lampung. Nah, saya masih punya waktu sehari. Lalu waktu itu saya ditanya oleh panitia, mau jalan-jalan kemana, Mas? Apa mau ke Wai Kambas, mau lihat gajah. Nah, saya orang Jogja ini kan kadang suka bercanda. Saya bercandanya begini, ini gajahnya cantik-cantik nggak? Ya, teman-teman kan ketawa, saya juga ketawa. Saya hanya biasa saja bercanda begitu. Tetapi ditangkap oleh yang ngundang, ini penceramahnya pengen dicarikan gajah cantik. Lalu malam itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya diajak ke kafe, tapi kafe remang-remang. Teman-teman itu yang lain, pesennya itu bir gitu-gitu. Wah, saya kan udah, Bapak mau minum apa? Saya bilang, teh manis. Ya, aduh. Yang lain pesennya bir macam-macam itu, ya saya teh hangat aja, teh manis. Lalu di depan itu banyak cewek-cewek gitu. Ujung-ujungnya teman di sebelah saya itu bisik-bisik, Pak, mau pilih yang mana, Pak? Waduh, saya terkejut. Jadi rupanya saya bercanda gajah cantik tadi dipahami sebagai sebuah permintaan untuk dicarikan gajah cantik dalam tanda petik. Saya bilang, ya Allah, luar biasa. Nah, ketika orang lain begitu, saya kemudian tidak memilih, itu kan juga tidak mudah. Ini yang disebut dengan sabar fi maharimi. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, sabar fi musibati. Nah, inilah yang sejak awal tadi kita diskusikan, kita bicarakan, yaitu sabar ketika menghadapi dinamika kehidupan yang kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang menyedihkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Nah, itulah yang disebut dengan sabar fi musibati. Kita bisa bersabar ketika menghadapi dinamika apapun dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pribadi yang tangguh sehingga dalam sisa usia kita bisa memberikan yang terbaik bagi kemanusiaan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Qadaruddin Basari atas materinya di pagi hari ini. Nun sewu Ustaz, nanti saya dikasih PPT-nya nggih, soft copy-nya nggih. Biar saya bisa bagikan. Oke. Aman, Om. Terus pertanyaan yang pertama Ustaz, ini keburu-buru enggak? Enggak. Lo enggak. Ya, nyantai nggih. Monggo. Nggih, monggo. Kita buka sesi tanya jawab nggih. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan monggo. Saya, Mas Rudi. Monggo Bu Julita. Assalamualaikum Ustadz. Monggo ini Ibu. Segitiga ketangguhan ini kayaknya bagus banget ini di slide. Tapi pelaksanaannya berat Ustadz. Iya Bu. Yang menjadi pertanyaan di antara ikhlas, sabar, dan syukur itu ada urutannya nggak Ustadz? Karena ini tiga-tiganya berat. Ada orang yang mudah bersyukur tapi hanya sekedar bilang alhamdulillah. Tapi dalam kenyataannya, dalam sikapnya kita ternyata belum termasuk orang yang bersyukur. Tadi Ustaz sudah menyatakan ada 4 kriteria. Sabar. Orang hanya bilang sabar yo. Kalau ada musibah sabar.
Teman hanya bilang sabar, dia nggak menjalani. Gitu. Ikhlas itu kayaknya sesuatu yang sangat hampir nggak bisa dikerjakan lah. Karena itu hati urusannya. Nyuwun nasihatnya Ustadz. Atau nuwun. Jadi Bu, karena ini seperti berjalin berkelindan begitu, sehingga kita bisa mulainya dari mana saja Bu, tidak perlu harus urut. Jadi seperti kata Ibu tadi, ada orang yang sudah bisa bersyukur tapi belum bisa bersabar. Nah itu cuma mungkin dia kurang bisa memahami konsep syukur, sabar, ikhlas ini secara komprehensif. Karena begini, sebetulnya kan sabar dan syukur ini kan satu Bu, cuma istilahnya begini, dua sisi dari satu mata uang yang sama. Cuma satu gambar Garuda misalnya, satu gambar apa gitu, tapi kan satu mata uang yang sama. Cuma kita melihat dari sisi nikmat, satu kita melihat dari sisi musibah. Tapi bahwa keterampilan untuk noto hati itu sebetulnya tiga-tiganya sayangnya dalam pendidikan kita itu yang kurang. Jadi olah pikir sudah, orang jadi pinter-pinter. Olahraga sudah, orang jadi sehat-sehat. Satu yang minus Bu, olah rasa. Jadi bagaimana menata hati. Jadi ternyata yang bisa dikelola, manajemen itu tidak cuma sumber daya, tidak cuma uang. Ternyata hati itu juga bisa ditata. Misalnya begini, contohnya, ada teman Bu mengeluh, ini pensiunan. Nah, biasa kan pensiunan itu banyak keluhan. Keluhannya begini, keluhan terhadap mantan anak buahnya. Wah, Mas, nasib wong pensiun. Biye, saya tanya gitu. Dulu itu sebelum saya pensiun, anak buah itu sering datang ke rumah, bawa oleh-oleh, ngajak ini, minta tolong dipernahke, macam-macam. Dan itu semua saya lakukan dengan baik. Teman-teman yang tak pernah ke, tak wis, ya alhamdulillah lah, saya bisa membantu banyak teman. Ambasan saya sudah pensiun itu nggak ada yang datang, nggak ada yang nyambangi. Padahal dulu teman-teman itu yang pernah ke aku loh Mas. Nah, pertanyaan saya sederhana Bu, saya tanya, nah, sampean biyen pernah ke kelas ora? Yo ikhlas. Ayo wes nek ikhlas ki ora usah karep-karep diwales. Catetane malaikat tidak bakal terlewat. Gusti Allah wis preso, Allah sudah tahu. Catatan malaikat tidak mungkin kelewatan. Sudah. Ngono ya Mas. Oh iya. Makanya tadi saya bilang lillahi ta'ala. Ikhlasun niyah. Karena niat dikembalikan. Dan itu yang kemudian membuat kita menjadi lebih enak. Ya seperti yang saya contohkan tadi. Niatnya apa dulu? Bikin konten. Mau ngaji kan? Sudah. Lillahi ta'ala. Mau ngaji. Mau diambil orang, mau dihapus orang, mau dia ya nggak apa-apa, itu resiko. Ya bikin lagi aja, ngaji lagi aja. Wah, neng eman-eman biar subscriber wes oke. Alah, niate itu cari subscriber apa mau ngaji? Kan itu aja. Nah, maka begitu saya belajar saya kembalikan lagi ke pertama tadi ikhlas dunia. Yang penting apa yang harus saya lakukan? Itqanul amal. Yang penting saya kemudian melakukan yang terbaik untuk berbagi. Itu aja. Nah, lalu saya belajar mensyukuri apa yang diberikan Allah. Saya tidak perlu membanding-bandingkan. Karena begini, Bu. Dulu kan kalau dalam bahasa psikologi, orang sering menasehati itu be yourself. Kan gitu ya, Bu ya. Jadilah dirimu sendiri. Nah, tapi sekarang nasihatnya tidak be yourself. Tapi nasihatnya adalah be the best version of you. Nah, gitu sekarang nasihatnya. Udah berubah. Sekarang nasihatnya adalah be the best version of you. Saya nggak bisa kalau suruh kayak Mas Dudi. Tapi saya akan mencoba menjadi diri saya yang terbaik. Saya nggak perlu menjadi seperti orang lain, tapi saya tetap menjadi diri saya sendiri, tetapi diri sendiri yang dalam versi yang terbaik. Sehingga selalu update, untuk pada ujungnya nanti
kita bisa husnul khotimah, bisa menjadi yang terbaik. Nah, syukur kan begitu. Nikmat itu kita nikmati, kita syukuri, hifdzun nikmah, ujung-ujungnya adalah kita harus semakin taat pada yang memberi nikmat. Nah, pada saat kita mendapatkan musibah, juga begitu. Yang kita gunakan adalah terminologi sabar. Ya, memang sabar itu yang gini, Bu. Kenapa orang sulit untuk menjadi sabar? Itu intinya sebetulnya karena mboten terima. Karena tidak terima. Orang marah. Bagaimana ekspresi orang marah? Nggak terima saya. Kan itu. Mboten terima. Maka karena tidak terima, maka marah. Tapi coba kalau diterima. Kita nggak ada apa-apa. Pernah, misalnya begini, Bu. Saya pernah diundang ke luar kota. Lalu teman di kampus luar kota itu cerita, Mas, kemarin itu ada penceramah di Jogja. Itu ngelek-elek sampean. Oh, ini kan menarik ini. Ada penceramah dari Jogja, itu ngelek-elek sampean. Nah, itu teman-teman saya semua itu yang diceramai itu. Lalu dia protes. Dia nggak terima kalau saya dijelek-jelekan. Lalu dia bilang, oh, orangnya nggak ada kok dibicarakan. Itu ghibah dan sebagainya. Nah, intinya teman saya membela saya. Nah, waktu saya ceramah di situ, dia cerita, Mas, dengan bangga itu. Mana ada orang Jogja begini-begini. Kita nggak terima, kita bilang begini-begini. Oke, terima kasih sampean bersimpati dengan saya. Tapi saya kan cuma ketawa-ketawa, saya juga tidak marah, tidak terprovokasi. Akhirnya dia bilang, loh Mas, sampean gitu itu dibelok malah guya-guyu. Lalu saya bilang, nah aku pancen isih elek, makanya aku ngaji terus, ben cepet ape. Jadi orang bilang saya jelek itu saya terima, Bu, sebagai kritik buat saya. Saya sudah merasa baik, tapi rupanya orang lain melihat saya itu masih jelek. Oh, berarti masih ada hal-hal tertentu yang mungkin di mata orang lain masih jelek. Nah, ketika itu saya terima, saya nggak marah, Bu, saya nggak apa-apa. Misalnya begitu. Sehingga ini sabar dan ikhlas ini sangat dekat sekali. Contoh lain, Bu, contoh lain. Contoh lain. Ada teman istri saya, guru, wali kelas, perempuan. Dan nasihati muridnya kan, ya biasa wali kelas kan nasihati panjang lebar gitu. Nah, kebetulan kepanjangan kelebaran. Jadi anak-anak kan ketika dinasihati begitu kan net, Bu. Nah, ada yang bandel di ujung itu laki-laki nyeletuk. Kultum iki, kultum. Wah, ibu ini tersinggung. Udah nasihati panjang lebar dibilang kultum. Biasa, ibu-ibu kan kemudian marah, dia ngambek. Dia lapor kepada kepala sekolah. Pokoknya nggak mau masuk kelas itu lagi sebelum minta maaf anak-anak. Wah, nah istri saya cerita, mau masuk yang sekolahan gayeng gini. Nah, saya kemudian matur, wah, iki ro iso ikhlas, iki ro iso sabar. Lho piye to, Mas? Harus mateng wi gurumu, saya bilang gitu. Itu gurumu belum matang. Kalau sudah matang, dia bisa menerima. Itu yang dalam bahasa psikologi yang disebut dengan pacing. Jadi kita justru menyesuaikan dengan logika anak. Saya bilang sama istri, "Kuwi nek sing dadi guru aku." Saya akan bilang begini, ketika anak itu bilang, "Kultum iki kultum." Saya akan bilang begini, pakai logika anak. Saya akan bilang begini, "Ora le, iki dudu kultum ning khotbah." Karena mendengarkan khotbah itu hukumnya wajib. Mulane dirungokke ya ora. Iki khotbah. Diwalek. Oke, boleh. Saya tidak tersinggung dibilang kultum, tapi justru malah pakai logika anak itu saya naikkan lagi. Iki khotbah, iki ora kultum. Mulane dirungokke ya ora. Dengan tetap tersenyum. Jadi sebetulnya mau mencucu atau tersenyum ketika merespon situasi yang tidak mengenakan, itu tergantung pada keterampilan tadi yang saya sebut olah rasa tadi, Bu. Kalau kita bisa menerima dan kemudian secara proaktif kita bisa bersikap dengan baik, oh itu keren. Kita insya Allah menjadi pribadi yang jauh lebih istiqomah. Tidak, istilahnya itu tidak mut-mutan, tidak gampang terprovokasi, tidak mudah
ya lebih stabil lah, karena kita bisa noto hati dengan lebih baik. Itu kalau orang tua dulu ngendika olah rasa, ini pentingnya olah rasa dalam pendidikan itu sebetulnya di sini. Matur nuwun. Matur nuwun Ustaz. Sehatnya. Amin, amin. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Diah ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana menyikapi berbagai berita yang sering kita sulit untuk tabayun? Karena sepertinya ini menjadi ujian yang besar untuk kami saat ini. Begitu pertanyaannya. Betul. Ada 3 hal. Salah satu. Kunna ala umati mimbati. Jadi suatu ketika, Ibu, Rasulullah itu pernah gelenian sama Sayyidina Ali. Kira-kira kalau dalam bahasa Jogja itu, Li, kujud piye ya umatku sepeninggalku nanti, piye ya. Jadi ada 3 hal yang dikhawatirkan Nabi. Apa 3 hal itu? 1, ad-dolalatu ba'dal ma'rifah. Orang itu tetap tersesat, padahal dia sudah tahu. Jadi banyak orang itu kan janjane ngerti, ning tetap keru. Itu lucu loh sebetulnya. Tapi ya itu yang terjadi dalam kehidupan. Jadi kata Nabi itu ad-dolalatu ba'dal ma'rifah. Orang tetap tersesat, padahal dia sudah tahu. Misalnya soal korupsi. Kalau koruptor itu ditanya, tahu nggak korupsi itu nggak boleh? Ya tahu. Tahu nggak ini melanggar hukum? Ya tahu. Tapi tetap jalan. Itu kan lucu. Tapi itu yang dikhawatirkan Nabi. Kalau orang nggak ngerti, kalau yang nggak ngerti itu dimaklumi. Contoh yang nggak ngerti itu gini, Bu. Ada tetangga saya jadi TKI ke Malaysia, ya dulu nggak pernah ngaji. Tapi setelah di Malaysia, rupanya karena di negeri jiran, kemudian mungkin di situ kegiatan keagamanya bagus, giroh keagamanya berkembang. Nah, pulang-pulang dia lebih rajin tarweh. Nah, waktu tarweh ini cerita waktu puasa. Dia dengan bangga itu mengatakan begini, Mas, alhamdulillah, itu sudah di pertengahan puasa. Saya sampai hari ini bisa berhasil berpuasa. Alhamdulillah, saya bilang. Maksudnya berhasil berpuasa gimana? Saya sudah bisa tidak berhubungan dengan istri saya. Wah, itu dia bangga sekali di tengah puasa. Kosek-kosek maksudnya piye? Bahkan poso toh Mas. Poso ini kan ra entuk kumpul karo bojo. Wah, ini ya ngomong ora tau ngaji nggih, maklum. Saya sudah bisa sampai sekarang ini enggak kumpul sama istri. Kuwi sing murah. Lho piye to Mas? Ayo nek bengi pas ora nek wis buka ya oleh, saya bilang gitu. Wah, oleh toh. Wah, gelo banget itu. Wah, oleh toh. Ya Allah. Nah, tetapi yang seperti ini kan dimaklumi kan, enggak tahu. Tapi ada orang lain itu tetap tersesat. Padahal dia sudah tahu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang saya kaitannya dengan pertanyaan tadi. Wa mudillatul fitan. Ya, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Nah, Bapak Ibu, jadi sekarang ini yang namanya hoax, ya nggak bisa dikonfirmasi, nggak tahu sumbernya mana. Jadi memang ada kemampuan yang dalam bahasa psikologi itu disebut dengan istilah critical thinking, ya kemampuan berpikir kritis. Jadi memang ya sekarang ini nalar kritis kita, Bu, itu harus dipertajam. Jadi kalau lihat berita, apalagi pakai hurufnya besar-besar, terus pakai sebarkan, atau pakai logika yang nggak jelas, itu serasa melu-melu. Itu yang disebut dengan mudilatul fitan. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Tanpa sengaja, saya punya teman itu yang hobinya itu nge-share. Jadi asal dapat itu di-share. Nggak tahu itu dia baca apa enggak. Padahal yang di-share itu yang nggak mutu, yang nggak punya dasar. Misalnya kalau minum air putih sekian itu dijamin, saya jamin sopo. Ya, kalau betul minum air putih, bahwa minum air putih sekian itu bermanfaat, iya. Tapi kalau kemudian menyembuhkan segala penyakit, ya ora toh. Mosok kalau cuma begitu, nih rumah sakit tutup, nih orang no pak dokter, misalnya gitu. Itu kan sudah melawan logika. Nah yang begini-begini ini nggak usah dikonfirmasi, udah jelas saya serasa melu-melu. Lalu yang kedua, biasanya soal-soal politik, Bu. Kita harus lebih sensitif ketika masalah-masalah politik. Kalau
Lihat sebentar lagi ini menjelang pemilu misalnya. Sudah, nanti yang kiri mesti ngelelek yang kanan. Nanti yang kanan mesti ngelelek yang kiri. Artinya kan lalu kayak dua-duanya ini elek kabeh gitu. Jadi saya itu dimasukkan ke grup kanan kiri itu cuma ketawa sendiri. Ya Allah, iki wong piye to ya kok isinya itu cuma menghujat, menjelek-jelekan. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang positif, yang produktif untuk kemanusiaan? Jadi saran saya itu tadi Bu, memperkuat critical reflection. Kalau ragu, nggak usah di-share. Nanti jangan-jangan itu termasuk yang ikut menyebarkan fitnah. Iya Bu, nggak usah ikut. Karena begini, kadang-kadang kita ini karena saking semangat untuk share pendapat ini, pendapat itu. Dan seringkali orang sekarang ini gampang sekali nempel, Bu. Ada pendapat yang macam-macam gitu, lalu di belakang Profesor Dudi misalnya. Nah, apa itu betul? Enggak, tinggal ditempel Profesor Dudi gitu juga boleh kok. Beberapa kali misalnya. Ada puisi bagus, isinya kayak apa gitu, terus oleh Kiai Haji Mustafa Bisri. Padahal bukan. Ya, meskipun itu puisinya mirip-mirip kayak gayanya Kiai Mustafa Bisri, tapi ternyata anaknya bilang itu bukan puisi Bapak, misalnya gitu. Itu ya harus dikonfirmasi. Memang kalau hal-hal yang apa istilahnya insinuatif, yang provokatif itu biasanya cenderung untuk tidak benar. Saya termasuk yang tidak hobi. Saya menyarankan kepada teman-teman kalau mau nge-share, cobalah inspirasinya sendiri, jangan copy paste. Kalau copy paste itu udah nggak mikir kan, itu paling gampang. Tapi coba kita dengan refleksi kritis kita, kita apa namanya update status ya, jangan copy dari sana sini, apalagi yang insinuatif. Udahlah dari pemikiran kita sendiri. Misalnya begini, saya pernah update status dan banyak yang suka. Dari hasil perenungan, dari pengalaman hidup, dari apa yang saya baca. Kemudian saya tulis begini, kebahagiaan akan selalu hadir jika suka dan duka dinilai sama. Saya ingin menunjukkan bahwa suka dan duka itu harus bisa kita terima, kita nikmati bareng-bareng gitu. Karena itu bagian dari kehidupan yang kita tidak bisa memilih. Kadang-kadang Allah memberikan kebahagiaan, kesenangan. Kadang-kadang Allah juga memberikan cobaan yang berat dari sisi yang lain. Jadi dua-duanya harus kita nikmati. Memang tidak mudah kita itu, tapi ini keterampilan. Nah, ketika Bu Nana ngendika itu mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Betul, Bu. Itu betul. Tapi ini sebuah keterampilan. Keterampilan itu hasil dari proses latihan. Nah, karena kita tidak banyak latihan olah rasa tadi, jadi terasa sulit. Misalnya menerima. Pernah mahasiswa saya gini. Mahasiswa saya itu marah-marah. Saya tanya, kenapa kamu marah-marah? Itu loh, Pak. Teman saya itu kalau ngomong mulutnya, loh, ngomong apa? Kalau menyangkut saya itu selalu ngomongnya nggak enak. Oh, terus gimana? Ya itu, Pak. Bikin hati enek misalnya gitu. Nah, saya bilang dia ngomongnya pakai apa? Ya pakai mulut, Pak. Mulutnya siapa? Ya mulut teman saya itu, Pak. Dia bilang, "Bu, ya sudah, dia ngomong pakai mulut-mulutnya sendiri kok kamu yang sakit." Oh, tapi sakit, Pak. Loh lah iya, yang mewajibkan kamu sakit itu siapa? Saya pakai psikologi kognitif, Pak. Saya ingin mencoba memainkan logika dia. Wong yang ngomong dia kok yang sakit kamu. Mau ya biar aja wong dia yang ngomong pakai mulut-mulutnya sendiri. Tapi saya sakit, Pak. Loh lah iya. Yang mewajibkan kamu sakit itu siapa? Coba cari dalilnya. Apa ada dalil dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah yang mengatakan bahwa kalau ada orang ngomong tidak enak, wajib hukumnya untuk sakit? Nggak ada. Yang ada itu apa? Wa in khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang lain ngomong nggak enak, balaslah dengan ungkapan yang lebih selamat. Lu dalile cetro kok sampean iki piye? Ngoten nggih, Pak. Ayo wis tok wae wong ngomong. Nah, lalu dalam bahasa psikologi saya bilang begini, maka ini Mas,
kita kendalikan, kita kontrol, itu apa yang bisa kita kontrol. Sing iso dikontrol itu apa? Pikiranmu, karo perasaanmu. Tapi saya nggak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Nah, itu perlu latihan. Makanya begini, saya tidak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Jadi kalau ada orang lain ngomong yang berbeda soal saya, ya harus saya terima, itu hak dia. Tapi saya bersikap begini, itu ya terserah saya, itu hak saya. Jadi kita menghargai hak masing-masing. Saya punya sahabat yang luar biasa, dosen Fakultas Teknik, tengah umur itu belum dapat pasangan. Tapi punya mental menurut saya luar biasa. Kalau saya tanya, iya kan? Ketawa dia. Kalau ketawa itu artinya dia belum dapat. Kebetulan karirnya bagus, tapi asmaranya itu nggak bagus, Pak. Jadi setiap kali dia ngomong dengan seseorang yang dia suka, selalu ditolak. Jadi kalau saya bilang, iya kan, waduh wingi itu artinya ditolak lagi. Tapi dia nggak apa-apa. Loh, saya bilang, sampean lo ditolak guyang-guyu. Dia bilang begini, Mas, Gusti Allah wis maringi jodoh. Jadi orang mungkin wong sak donya iki ora ana sing gelem karo aku, mesti ana. Nah, ben aku ngerti, yo tak takoni siji-siji. Positif sekali itu. Tak takoni siji-siji. Iki tak takoni ora gelem berarti dudu iki. Terus tak takoni meneh ora gelem dudu iki. Dan itu tidak dia masukkan ke dalam hati. Itu yang namanya olah rasa. Menurut saya keren teman ini. Mas, menyatakan isi hati itu hak saya. Tapi menerima atau menolak itu juga hak dia. Jadi saya juga harus menghormati hak dia. Wah, dia keren ini. Dia objektif. Ini demokrat sejati. Tapi dia ngomong itu juga hak saya. Nggak boleh dia melarang saya menyatakan isi hati saya. Makanya dia berani satu-satu dia ngomong, dia padahal ditolak lagi. Ora apa-apa, itu hak dia. Karena dia sadar dia tidak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain. Nah, dengan begini Bapak Ibu, kita bisa menjadi lebih tangguh. Karena yang sering kali bikin sakit hati itu kan kita maunya orang lain itu seperti yang kita mau. Padahal kan misalnya begini, saya berharap semua orang suka sama saya. Kan nggak masuk akal. Wong Nabi sebaik itu aja banyak orang kafir itu yang nggak suka sama Nabi. Ya itu yang kemudian ngeneng-nengi saya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama saya, monggo, nggak apa-apa. Kalau orang yang nggak mau dekat dengan saya, nggih mboten nopo-nopo. Kan misalnya gitu. Karena itu hak dia. Tapi bahwa saya pengen silaturahmi itu juga hak saya. Saya ingin menyambung persahabatan itu juga hak saya. Bahwa saya mau nyambung kok dia nggak mau nyambung, ya nggak apa-apa. Dia nggak mau nyambung, tapi kewajiban saya menyambung. Kan gitu. Dalam agama kan perintahnya begitu. Sambung silaturahmi. Bahwa kemudian saya sudah mengulurkan tangan, dia nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Nggak usah sakit hati. Oh ya wes, nah, tugas saya sudah selesai. Saya ingin bersahabat. Misalnya begitu. Matur nuwun. Oke, alhamdulillah. Masih ada 2 lagi nih, Ustaz. Monggo. Yang berikutnya dari Mbak Anin. Ustadz, tadi ngendika masalah olah rasa. Bagaimana untuk belajar olah rasa? Langkah awalnya apa, nggih? Gitu pertanyaannya. Sederhana, Bu. Olah rasa itu awalnya ngerasake. Jadi harus ngalami, Bu. Karena olah rasa itu nggak bisa diajari. Misalnya begini. Om Dudi, kok nek ngene yo. Terus nanti kena tenan. Jadi pertama harus ngalami. Maka sebetulnya orang yang mengalami banyak hal itu anugerah. Kan dia ngalami itu, waduh loro tenan. Nah, kan berarti ngerasa loro, dialami. Yang kedua, kemudian apa yang kita alami itu, kita coba melakukan apa yang disebut dengan objektifikasi. Ya, objektifikasi. Ya, objektifikasi itu begini. Problem itu dianggap seperti objek yang kita keluarkan dari hati, kita taruh di luar gitu loh, Bu. Lalu dipresani, diolah-alik, tapi di luar. Artinya apa? Tidak terlalu terlibat secara emosional. Itu yang disebut dengan objektifikasi diri. Kita bisa menjadikan seolah-olah masalah kita itu seperti objek kita taruh di atas meja gitu. Kita olah-alik, kita delok ngene ya.
Jadi kita mengambil jarak dari masalahnya. Nah, baru yang ketiga, siji-siji dirampungi, Bu, didadaki. Siji-siji dirampungi. Tidak usah ditinggal lari, karena ditinggal lari juga nggak akan selesai. Tapi dihadapi. Pengalaman saya, masalah sesulit apapun, itu nek dihadapi, itu kadang-kadang situasinya tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya gini, pernah waktu saya jadi wakil rektor 3, itu kan urusan kemahasiswaan, Bu. Wah, saya di demo, ada demo besar-besaran. Terus kita rapat, saya rapat dengan wadek-wadek bidang kemahasiswaan. Pokoknya ya besok kita hearing, kita ketemu, kita musyawarah tentang sesuatu. Sampai harinya itu tak enten-enten teman-teman itu pada nggak muncul. Saya cuma sendirian. Wah, ya sudah. Saya datang, ya sudah. Kalau kemudian ditunda itu kan kita mahasiswa kan gitu. Padahal sebetulnya kita ngeri juga, mahasiswa banyak sekali, kita sendirian. Tapi apa yang terjadi, Bu? Saya bilang, ini tanggung jawab saya. Tadi, yang take responsibility tadi. Ini tanggung jawab saya harus selesaikan. Apapun yang terjadi, ya saya dengarkan, saya coba diskusikan. Saya datang, terus adik-adik mahasiswa itu, Bapak cuma sendirian? Iya. Saja, ketika melihat saya datang sendirian, itu anak-anak malah mesake gitu. Akhirnya nggak garang-garang itu, terus ngomongnya enak, terus malah, yang tadi saya bayangkan angel gitu, ternyata malah gampang. Nah, itu yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ketemu masalah, itu yang bikin rumit itu pikiran kita sendiri, Pak. Bayangan kita itu sudah macam-macam, butuh dowo, angel. Nah, celakanya Bapak Ibu, dalam bahasa psikologi itu yang disebut dengan kalau istilah sekarang namanya overthinking, ya, over analyzing. Jadi terlalu jauh. Celakanya orang itu semakin pinter, membuat skenario buruk, Pak. Jadi orang yang semakin pinter itu lihat, waduh, ini kok mesti ngene, nak ngene piye. Nah, karena dia pinter, dia punya apa namanya ya, fantasi yang sangat hebat. Nah, malah semakin menakutkan. Nah, kenapa pengusaha itu rata-rata nggak terlalu hebat-hebat? Itu karena kendel, Pak. Karena pikirannya yang pinter-pinter kan biasanya jadi dosen, jadi orang kantoran, jadi pejabat. Karena kokian hitungan, Pak. Kalau yang nggak terlalu pinter, bismillah, ora yo payu. Yang penting, itu malah jalan. Berani dia. Karena nggak terlalu banyak memikirkan risiko. Nah, kelemahan kita di orang-orang kampus kan biasanya begitu. Wah, bikin studi kelayakan macam-macam. Akhirnya ora sido, ora wani. Kalau cuma kesimpulannya ora wani, rasa nggak wis studi kelayakan. Nah, misalnya gitu, Bu. Jadi, supaya olah rasa tadi itu kembali, pertama, jangan takut mengalami. Ya, dialami, dinikmati aja. Yang kedua, kemudian kita taruh di luar masalahnya. Nah, baru kemudian kita hadapi, kita selesaikan. Memang kadang-kadang waktu menghadapi itu ya rodo loro, tapi habis itu selesai. Tapi kalau kita takut dan kemudian malah menghindar, itu bebannya malah nggak selesai-selesai. Jadi masalah itu tidak untuk dirasakan, tapi untuk diselesaikan. Nah, untuk dihadapi. Ngaten Nun. Ngaten Nun, Ustaz. Alhamdulillah. Satu pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Siap. Dari Mbak Nana. Assalamualaikum, Ustaz. Oke. Pertanyaannya, ketika pasrah, sabar, dan ikhlas mudah diucapkan, tapi terkadang susah sekali untuk dilaksanakan. Oke. Amalan-amalan apa yang bisa dilakukan agar hati ini tetap selalu dalam keadaan sabar dan ikhlas dalam menghadapi setiap cobaan? Begitu, Ustaz. Oke. Ngaji, Bu. Baca Quran. Dulu Bung Karno di Sukamiskin menghadapi masalah yang pelik. Ngaji, baca Quran. Dan dia dapat inspirasi dari situ. Jadi hebatnya Al-Quran itu, kata kiai saya kan pernah tanya ke kiai saya itu rajin sekali ngaji itu, kalau pokoknya habis sholat itu terus ngaji, baca Quran. Saya tanya, ya mboten jeleh ngaji di bulan baleni.
Jawabannya itu yang mengejutkan. Dia bilang, ora le, setiap kali saya baca Al-Quran, saya dapat inspirasi baru. Meskipun saya baca ayat yang sama. Tergantung kepada suasana hati, tergantung kepada konteks masalah yang sedang dihadapi. Jadi hebatnya Al-Quran itu inspiring untuk semua orang dan untuk semua situasi. Itu yang hebatnya Al-Quran itu. Sehingga, Ibu, pengalaman saya, kalau saya lagi suntuk, saya ngaji dengan lihat artinya, itu kemudian terinspirasi. Misalnya, saya lagi gelong, karena apa yang saya mau tidak kesampaian. Tahu-tahu, saya baca ayat, asa antuhibbu syai'an, wa huwa syarrun lakum. Oh iya ya, bisa jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Allah yang lebih tahu. Bisa jadi apa yang kamu benci itu malah baik bagimu. Kan gitu. Kadang-kadang kita ini kan kalau lagi suka banget, tapi kalau lagi benci sama orang ya bencinya kebangetan. Oh, jangan begitu. Karena bisa jadi apa yang kamu suka itu tidak baik bagimu. Apa yang kamu benci itu malah baik bagimu. Nah, begitu baca itu kan kemudian itu nasihat otentik. Maka sahabat itu memperlakukan Al-Quran itu seperti surat cinta. Jadi ini surat cinta dari Yang Maha Kuasa untuk kita. Nah, ketika surat cinta itu dibuka-buka, itu pertama rasa ademnya itu karena kita dekat dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, di situ kita diberi solusi. Oh, ngene tak? Oh ya, bismillah. Nah, gitu. Jadi Al-Quran itu yang disebut syifa lima fisudur kan ayatnya kan gitu. Jadi Al-Quran itu apa? Obat bagi apa yang ada di dalam hati. Maka kalau saya ngetes karyawan dulu, punya Quran? Punya Pak. Sering dibaca, insya Allah. Nah, terus biasanya Qurannya kamu letakkan di mana? Oh, saya simpan di almari, Pak. Oh, kalau disimpan di almari berarti rapatnya kerep dibuka. Terus ada yang jawab lagi, anu Pak, saya taruh di atas meja. Oh, kalau ditaruh di atas meja, itu berarti nanti kalau ada arisan atau ada tamu, Qurannya disingkirke. Nah, ditaruh di atas meja. Nah, jawaban yang betul itu kalau ada yang jawab, oh anu Pak, saya taruh di dalam hati. Nah, berarti itu yang disebut dengan hamalatul Quran. Quran itu betul-betul dibawa kemana-mana, dimasukkan ke dalam hati, dijadikan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Quran bilang ya sing sabar, ya sabar. Kalau Quran bilang syukur, ayo latihan syukur. Kalau Quran bilang sing ikhlas, itu ya sudah diserahkan kepada Allah. Apapun keputusan Allah ya kita terima, karena Allah yang tahu apa yang paling baik buat kita. Kadang kita punya keinginan macam-macam, tapi kan ya itu sebatas keinginan. Apakah itu yang terbaik buat kita? Ya belum tentu. Allah yang lebih tahu. Nah, dengan filosofi yang seperti itu, mudah-mudahan kita bisa lebih mudah untuk belajar ikhlas, belajar sabar, dan belajar syukur. Matur nuwun Bapak Ibu, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi terima kasih Ustaz Khairuddin Basari atas materi tausiah di hari ini. Insya Allah masuk ini, makjelep ini Ustaz. Amin. Saya bacakan resumenya. Oke. Resume hari ini adalah setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing. Ciri-ciri orang mukmin, bila tertimpa kesenangan, ia akan bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, ia akan bersabar dan sabar itu baik baginya. Untuk bekal hidup yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, doa. Doa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, ada yang bisa tertunda. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar akan ditunjukkan jalannya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal dengan pasrah kepada Allah. Insya Allah begitu Ustaz resume hari ini. Dan alhamdulillah di pagi hari ini tadi saya hitung yang join ada 68 orang. Alhamdulillah. Padahal tadi di waktu ngaji saya sempat lemes
karena hanya satu layar. Untuk info yang berikutnya, yaitu insya Allah yang akan hadir di tanggal 26 Februari adalah Ustadz Rosid Abu Rosidan SAG MAG dari Bias. Kemudian sebelum diakhiri dengan doa, Ustadz, ini ada beberapa titipan doa dari teman-teman yang sakit. Yang pertama dari keluarga Mbak Ratih Probowati, kemudian dari Bapak Fahru Razi, dan yang ketiga dari Ibu Hajah Supartini Sriono. Nanti tolong didoakan. Sebelum ditutup seperti biasa, Bapak Ibu, mohon ditampilkan pic-nya, akan kita ambil gambar seperti biasa. Monggo. Nih, 1, 2, 3. Ya. Slide berikutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sampun. Monggo, Ustadz. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang di Ganjar Gerak tinggal diberi sehat. Amin. Mudah-mudahan kita juga terus diberi sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'. Allahumma rabbana sa'ati bil ba'sa isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Khairuddin Basari atas tausiahnya di pagi hari ini. Monggo pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika as'aluka ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun nggih. Mohon dimaafkan kalau kami ada salah dan khilaf. Sampai bertemu lagi di Sabtu depan. Tudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ustaz, matur nuwun Mas. Matur nuwun Ustaz. Nggih, matur nuwun Mbak Teti, Dr. Zain, nggih, matur nuwun Mbak Ferry, nggih, Mbak Yuni. Matur nuwun semua. Nggih, Mbak Titi, Kakko, Om Dudi, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nuwun Ustaz, Om Dudi.